Selamat datang di channel Kreator Bola AC Milan, channel yang akan membahas informasi terbaru tentang AC Milan. Jika kalian ngaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapat update terbaru dari kami. Terima kasih. Bikin merinding bedah formasi AC Milan di bawah Pep Guardiola. Menerka formasi dan strategi yang bakal digunakan oleh Pep Guardiola jika jadi melatih tim raksasa Liga Italia AC Milan. Menurut kabar yang dihimpun oleh Sempre Milan dari Don Balon, AC Milan ini begitu menginginkan Pep Guardiola oleh karena ambisi untuk terbang lebih tinggi di Italia dan di Eropa. Pep Guardiola diyakini sebagai sosok pemimpin yang mampu untuk menjalankan proyek besar dari manajemen Rossoneri. Ia sebelumnya telah sukses memenangkan kompetisi di Spanyol Barcelona, Jerman Bayern Munchen, dan di Inggris Manchester City. Kembali informasi 4-3-3 Tiki-Taka. Josep Guardiola merupakan salah satu pelatih papan atas yang paling disegani di Eropa saat ini. Pelatih asal Spanyol itu selalu menghadirkan prestasi di tim-tim yang dihadapi, mulai dari Barcelona di La Liga Spanyol, Bayern Munchen di Bundesliga, dan Manchester City di Liga Inggris. Bersama mereka, Guardiola sukses mempersembahkan banyak trofi domestik dan juga 2 Liga Champions untuk Manchester City dan Bayern Munchen. Dari sederet pengalaman gemilang Guardiola ada benang merah yang mengikat dirinya dengan ketiga klub tersebut. Benang merah itu adalah formasi menyerang modern 4-3-3. 4-3-3 merupakan jenis formasi yang menawarkan ofensitas tinggi. Formasi ini menawarkan serangan dinamis di sisi kedua sayap. Mungkin hanya di barisan belakang AC Milan tidak mengubah formasinya. Skema 4 back tetap akan digunakan digawangi pemain-pemain inti era Stefano Pioli seperti Theo Hernandez, Fikayo Tomori, Romagnoli, dan Calabria. Jika skema 4-3-3 telah diterapkan, Milan pun harus ikut mengubah gaya permainan. Operan bola-bola pendek cepat dengan kerapatan tinggi diyakini bakal diterapkan Rossoneri di bawah Guardiola. Fiorentina mulai banting harga Milankovic. AC Milan dan Juventus berebut cepat layangkan lamaran. Kesebelasan Liga Italia asal Florence, Fiorentina mulai mempertimbangkan untuk menurunkan harga jual Nikola Milankovic pada bursa transfer musim panas mendatang. Dua klub elit Serie A, AC Milan dan Juventus, dikabarkan berupaya adu cepat untuk mengajukan tawaran terkait rencana Fiorentina menurunkan bandrol pemain bertanya itu. Sebagaimana yang diketahui, Nikola Milankovic menjadi satu di antara komoditi panas di bursa transfer pemain. Amunisi pertahanan asal Serbia itu memberikan penampilan yang mengesankan bersama Fiorentina. Bukan menjadi rahasia lagi jika AC Milan berniat untuk memboyongnya, tepatnya sejak bursa transfer musim panas lalu. Namun saat itu Fiorentina masih mematok nominal 45 juta euro untuk siapapun yang berkeinginan untuk menggunakan jasa Milankovic. Rossoneri pun memilih untuk menahan terlebih dahulu dan membidik pemain bertahan lainnya. Klub yang bermarkas di Stadion San Siro itu kembali mencoba untuk mendatangkan Nikola Milankovic pada bursa transfer Januari kali ini. Namun lagi-lagi Fiorentina belum mau menurunkan standar harga yang mereka inginkan. Kabarnya alasan La Viola bersikukuh membuat keputusan tersebut karena Juventus diklaim juga menginginkan jasa Milankovic. Namun pada kenyataannya, hingga jendela transfer musim dingin kali ini usai, Milankovic sama sekali belum beranjak keluar dari kota Florence. Dilansir Sempre Milan, menyadari kontrak pemain yang hanya menyisakan 12 bulan. Fiorentina mempertimbangkan untuk melakukan banting harga. Berbekal dilatih Pioli selama 2 musim di Lazio, Klose pun menilai bahwa AC Milan telah tepat mempertahankannya dibandingkan merekrut Rangnick. Pria asal Jerman itu sempat dikabarkan akan menukangi Rossoneri dan menggantikan peran dari Stefano Pioli. Alasan Rossoneri julukan Milan berkeinginan menggunakan jasa Rangnick kala itu ialah
kegemarannya menggunakan pemain muda sebagai amunisi utama. Hal itu dinilai cocok oleh AC Milan untuk mengembangkan skuadnya berdasarkan kekuatan para pemain muda. Namun kenyataannya nampaknya tak selalu berakhir manis. Rossoneri memilih untuk mempertahankan Stefano Pioli. Saya dapat mengatakan bahwa Pioli sangatlah bagus. Saya tidak tahu apakah sebenarnya ada sesuatu antara Milan dan Rangnick, kata Miroslav Klose kepada La Gazzetta dello Sport. Pria yang kini menjabat sebagai asisten pelatih di Bayern Munchen tersebut menyebut Pioli merupakan pelatih yang komplit. Komplit dalam artian merupakan pelatih yang jujur hingga bisa mengenal secara mendalam karakter setiap anak asuhannya. Hal ini membuat Klose yakin bahwa kesuksesan Milan bersama AC Milan hanya tinggal menunggu waktu. AC Milan sendiri kini sudah memimpin klasemen Liga Italia dengan torehan 46 poin dan baru menelan 2 kali kekalahan dari 20 bertanding. Klub berjuluk Rossoneri tersebut terpaut 2 angka dari Inter Milan yang membuntuti di posisi kedua. Dia jujur, dia manusia, dia lengkap, dia menikmati pemain, dia hanya butuh waktu. Dia harus mengenal para pemain dan mereka harus mengenalnya. Apa yang diharapkan pelatih dalam latihan dan sama untuk para pemain. Jika Milan memberikan Pioli kesempatan untuk bekerja dalam waktu yang lama, maka mereka akan menang. Tim juga bisa memenangkan Scudetto, ungkap Klose. Southampton dan Stuttgart sempat tawar Hauge, begini respon AC Milan. AC Milan ternyata sempat menerima 2 tawaran pinjaman dari Southampton dan Stuttgart untuk meminjam Jens Peter Hauge Januari kemarin yang akhirnya ditolak mentah-mentah. Transfer Hauge ke Rossoneri agaknya menjadi salah satu yang paling mengejutkan di jagat sepak bola, mengingat pada mulanya ia mendarat di San Siro untuk menjadi lawan raksasa Serie A tersebut pada laga kualifikasi Liga Eropa. Akan tetapi ia justru masuk radar klub dan hanya beberapa hari berselang ia sudah merampungkan kepindahannya dari Bodo. Hingga sejauh ini pemain internasional Norwegia tersebut telah membukukan 4 gol di semua kompetisi bersama AC Milan, termasuk 3 di Eropa dan 1 di Serie A saat melawan Napoli. Akan tetapi ketika Ante Rebic dan Rafael Leovic yang tampaknya menjadi pilihan ketiga klub untuk mengisi posisi winger kanan. Jurnalis Nicolo Sira lantas menyebutkan bahwa Bayer Leverkusen sempat mengajukan tawaran untuk winger 21 tahun tersebut pekan lalu. Kendati demikian, Rossoneri tak tertarik dengan wacana meminjamkan bintang muda mereka ke klub lain. Menurut kabar Daniele Lungu, melalui Calcio Mercato, klub Liga Inggris Southampton dan tim kejutan Bundesliga Stuttgart sempat mengali informasi mengenai peluang meminjam ex-bintang Bodo. Akan tetapi Paolo Maldini dan Stefano Pioli mengembalikan proposal tersebut kepada para pengirimnya lantaran mereka tidak ingin membiarkan sang pemain pergi. Sementara itu, Hauge mengungkapkan bahwa ia merasa telah mengambil keputusan yang tepat dengan hijrah ke Milan ketimbang tim-tim lain yang berminat meminangnya seperti MU, Atalanta, dan Red Bull Salzburg. Puji transfer Tomori ke Milan, media Italia kecam Chelsea. Media Italia Tuttosport memuji langkah AC Milan merekrut Fikayo Tomori sembari mengkritik Chelsea atas keputusan mereka membiarkannya pergi. Tomori bergabung dengan Rossoneri dari The Blues dengan status pinjaman dengan pilihan pembelian di angka 28 juta euro atau 448 miliar dan langsung mendapat kepercayaan beraksi di lapangan setelah Simon Kjaer mengalami cedera. Sang pemain masuk sebagai pengganti pada awal-awal derby melawan Inter di Coppa Italia dan mencatat debut starter perdananya saat raksasa Serie A mengalahkan Bologna dengan skor tipis 2-1. Performa awal bek 23 tahun tersebut sedikit mengejutkan banyak orang lantaran langsung bersinar dengan menunjukkan kemampuan fisik dan kondisi atletik yang luar biasa. Pujian yang juga melebar hingga ke media dan beberapa sumber ternama yang biasa selalu mengkritik apapun yang dilakukan Milan. Surat kabar yang berbasis di Turin Tuttosport pun tak ketinggalan memuji pemain bertahan asal Inggris tersebut atas sumbangsi yang ia berikan dan tak ketinggalan mengkritik langkah raksasa London Barat yang memilih melepasnya. Dia adalah pemain papan atas yang dipinggirkan Chelsea. Dalam situasi semacam itu kadang-kadang benar-benar sulit untuk berusaha dipahami, tulis outlet tersebut sebagaimana dilansir oleh Pianeta Milan. Rossoneri tentu berharap Tomori dapat melanjutkan performa apiknya dan membantu mereka mewujudkan impian tak terduga merebut Scudetto musim ini, sehingga manajemen tidak akan berpikir 2 kali untuk mempermanenkan statusnya sebagai pemain musim panas mendatang.